Mediasi, media informasi LBH Surabaya, dan selamat datang di podcast mediasi episode kali ini. Di podcast mediasi episode kali ini, sobat, kita akan membahas terkait dengan co-filing sebagai solusi palsu dan juga upaya litigasi strategis. Nah, tentunya di sini dalam kita nanti ngobrol-ngobrol soal co-filing, soal litigasi strategis, aku tidak sendiri, ditemani oleh dua orang yang sangat keren dan hebat gitu. Di sini ada Mas Wahyu Eka Setiawan. Oke. Ya, mungkin Mas Wahyu bisa memperkenalkan ke kawan-kawan. Oke, selamat siang teman-teman. Nama saya Wahyu Eka dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur ataupun Walhi Jatim. Ya. Salam kenal. Ya, selain Mas Wahyu Eka selaku Direktur Eksekutif dari Walhi Jatim, juga ada Mas Wahid Abdul Wahid Habibullah. Silakan Mas Wahid untuk memperkenalkan. Terima kasih Mbak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sobat mediasi ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Habibullah, Direktur LBH Surabaya. Ya. Jadi ada dua orang, ada Mas Biber dari Walhi Jatim dan juga ada Mas Wahid dari LBH Surabaya. Nah, di podcast kali ini mungkin kita akan sedikit banyak gitu kan mengulas balik gitu bagaimana kemudian Indonesia itu sempat menyatakan komitmennya untuk mencapai target net zero emission di tahun 2060 yang kemudian dia melakukan komitmen melalui NDC atau yang biasa kita sebut Nationally Determined Contribution. Sejauh mana Indonesia akan menggunakan bauran energi terbarukan begitu di dalam energi nasionalnya. Dan terbaru juga ada enhanced NDC, yaitu target yang lebih ambisius, dan kemudian dari situ ada beberapa kebijakan yang kemudian didorong oleh pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mencapai net zero emission itu. Nah, salah satunya yang sering kita dengar adalah terkait pemensiunan PLTU batubara. Tapi kemudian dalam dinamikanya juga berbicara soal pemensiunan PLTU batubara ini ada kemudian skema co-firing yang mungkin cukup asing bagi masyarakat awam. Nah, melalui ini aku ingin dengar sedikit banyak dari Mas Wahyu Eka atau yang biasa kita sapa dengan Mas Biber ya, sapaan akrab. Itu apa sih Mas sebenarnya mekanisme co-firing ini dan awal mulanya itu gimana sampai ada skema itu tuh diwacanakan oleh pemerintah kita? Oke, jadi co-firing mungkin akan agak sedikit bingung ya terkait co-firing apa. Co-firing artinya berarti kita bicara terkait dengan bersama-sama, firing berarti pembakaran. Jadi akan ada yang dibakar secara bersama-sama. Apa kira-kira? Kira-kira yang dibakar bersama-sama ini bisa semacam substitusi dari batu bara. Tapi di sini bukan untuk menggantikan batu bara, tapi hanya menggantikan seperempat ataupun sebagian. Nah, biasanya praktik co-firing ini sangat erat kaitannya dengan yang disebut sebagai biomasa ataupun kaitannya dengan bioenergi juga, yang dia dihasilkan dari energi seperti dari kayu ataupun turunan dari kayu itu seperti wood pellet, lalu ada sawdust atau serbuk dari kayu, biasanya sisa limbah industri juga. Lalu ada juga seperti pellet yang dia dari limbah sawit, lalu ada juga dari sampah. Nah, sampah ini biasanya dia dibentuk seperti pelet kecil-kecil itu yang nanti akan dibakar bareng-bareng dengan batu bara. Nah, PLN itu menargetkan sekitar 15-30% dari total pembakaran itu nantinya akan menggunakan bahan dari biomasa ini sendiri, baik dari kayu, turunannya, limbah kayu maupun dari sampah itu sendiri. Jadi itu kalau kita bicara terkait dengan co-firing, artinya ada yang dibakar bareng-bareng. Berarti di situ pembakaran di PLTU sekarang itu tidak hanya menggunakan batu bara, tapi juga pakai yang tadi Mas Biber atau Mas Wahyu Eka sebut sebagai biomasa, beberapa jenis gitu. Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih Mas yang diharapkan dengan mencampurkan ya biomasa dan batu bara tersebut gitu?
Simpelnya gini, mereka ingin mengurangi yang namanya emisi. Nah, jadi kalau 100% batu bara kan mereka bayangkan kan ya emisinya 100% batu bara. Maka jika dibakar bareng, maka mereka ibaratnya mereka telah mengurangi misal dari 100% dikurangi 30%, 70%, maka mereka telah mengurangi 30% emisi. Nah, tapi ada satu tambahan emisi yang lebih rendah, mungkin sekitar paling mentok 10%, jadi mereka bisa memotong emisi sekitar 20%. Nah, 10% emisinya itu dihasilkan dari co-firing tadi. Jadi niatnya mereka ini adalah untuk mengurangi emisi melalui apa? Pengurangan batu bara dengan substitusi bahan bakar lain yang digunakan co-firing. Seperti tadi ada wood pellet, ada sampah briquette ataupun sawdust tadi itu. Tapi benar nggak sih Mas sebenarnya maksudnya itu akan mengurangi emisi karena memang kalau secara logika ya mungkin karena batu baranya tidak full digunakan dicampur dengan biomasa kemudian ya mungkin itu akan mengurangi emisi, tapi apakah betul klaim tersebut sebenarnya kalau menurut Wali Jatim? Klaim tersebut mungkin secara teknikal dari PLN mungkin dianggap bisa karena kita melihatnya tadi ada sekitar 20% emisi, tapi kan itu tidak signifikan untuk memang mengurangi. Nah, tetapi kalau kita hitung-hitung emisi yang dikeluarkan itu tentu setara bisa lebih juga. Karena apa? Karena kita tidak tahu wood pellet ataupun sampah briquette tadi itu waste briquette ataupun sawdust ini diambil dari mana. Semisal kita lihatnya misal dari kayu tentu akan membuka kawasan hutan. Dari membuka kawasan hutan tentu itu juga sudah menghasilkan emisi. Sama seperti misal memakai sawit dibuka dari hutan hujan seperti di Kalimantan, Sumatera, bahkan terbaru di Papua begitu. Nah, ataupun yang terbaru kemarin di Gorontalo yang dibuka besar-besaran untuk biomasa begitu. Nah, dari pembukaan kawasan hutan tentu itu meningkatkan emisi. Jadi mereka ingin mengurangi emisi dengan membuka emisi begitu. Logikanya seperti itu. Artinya justru malah mereka bisa jadi menambah emisi lebih tinggi daripada yang dihasilkan oleh batu bara begitu. Nah, dua-duanya sama beresiko, baik batu bara beresiko, biomass juga beresiko. Nah, kenapa memakai itu? Padahal ada pilihan, yakni dipensiunkan dan transisi ke energi baru terbarukan. Jadi logika yang mereka pakai ini niatnya untuk menahan emisi agar tidak segera dipensiunkan. Tapi satu sisi sebenarnya ya itu bagian dari memperpanjang umur pemensiun PLTU agar tidak masuk dalam pensiunan dini. Jadi mereka mengakali hal tersebut. Nah, mungkin ini menarik nih soal bahwa ini dianggap sebagai untuk mengakali. Kenapa sih? Sepertinya pemerintah kok tidak serius begitu ya dalam memensiunkan PLTU batubara. Mungkin dari Mas Bibir nanti saya minta tanggapan secara kebijakannya dari Mas Wahid. Nah, problemnya memang kalau kita bicara kenapa nggak dipensiunkan gitu segera, ada beberapa pertimbangan. Pertama, secara ekonomi. Secara ekonomi, tentu ketika melakukan pensiunan itu butuh dana yang cukup lumayan. Nah, sementara kita tahu sendiri bahwasanya komitmen untuk melakukan pemensiunan itu masih belum jalan. Meskipun ada wacana dan bahkan jadi instruksi presiden, tapi satu sisi itu nggak dijalankan begitu. Karena kita tahu sendiri, misal target EBT 23% di tahun 2021, tiba-tiba dalam RPP Ken terbaru, misal yang sudah jadi kebijakan Ken terbaru, kebijakan energi nasional, itu diturunkan menjadi 17-19%. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya mereka sudah nggak punya komitmen begitu. Nah, ditambah lagi mereka nggak melakukan pemensiunan karena apa? Pertama, meskipun sudah ada Just Energy Transition Partnership ataupun JETP, tapi satu sisi juga belum mengarah pada bagaimana upaya untuk memensiunkan PLTU yang sudah tua. Jadi cuma wacana-wacana begitu yang nggak terlanjur ditindaklanjuti. Nah, untuk memensiunkan itu butuh biaya. Nah, biayanya ini ada dua skema. Pertama hutang, kedua hibah. Nah, dari kedua itu memang masih dipertimbangkan dan kalau memang hibah begitu tentu ada ketentuan-ketentuan yang mengikuti. Dan ketiga, saya lupa ketiga itu dari APBN. Bisa juga dari APBN untuk memensiunkan, tapi biaya memensiunkan ini tinggi. Karena apa? Karena selain memensiunkan berarti kan harus hitungan soal aset, pekerja, dan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar itu. Itu pertama secara ekonomi. Kedua, itu terkait dengan relasi bisnis dan politiknya.
Ketika dipensiunkan, berarti kan akan berkurang pasokan batu bara yang harus diproduksi dari Kalimantan untuk dipasok ke Paiton itu sendiri. Misal, contoh kasusnya Paiton ataupun Suralaya. Otomatis itu juga mengurangi omset pengusaha batu bara. Yang rata-rata pengusaha batu bara ini bagian kepentingan dari pengambil kebijakan politik secara nasional. Ada di anggota DPR RI, ada kaitannya dengan pemerintah dan tim pemenangan. Tahu sendiri, Watchdog sudah mengungkapnya gitu. Sangat terhubung itu. Ada dua, pertama soal ekonomi, kedua soal ya bisnis dan politik itu. Itu yang membuat ogah banget untuk melakukan pemensiunan. Pertimbangannya seperti itu. Ya, jadi kita melihat seperti kalau di hukum itu seperti hanya kebijakan di atas kertas. Tapi pada implementasinya ada banyak faktor yang itu saling terkait, seperti pertimbangan ekonomi, dan pemerintah kita kan juga sangat ini ya, soal ekonomi sangat concern. Kemudian juga soal bagaimana itu berkelindan dengan relasi politik dan bisnis yang kita sebut dengan oligarki. Bagaimana orang-orang yang punya kepentingan bisnis itu juga ternyata masuk ke dalam pemerintahan gitu. Mungkin tanggapan dari Mas Wahid ya, berkaitan dengan kita tahu nih sudah ada Perpres 112 tahun 2022 gitu, yang itu berbicara soal bagaimana percepatan untuk membangun energi terbarukan di dalam pembangkitan listrik. Nah, dihubungkan dengan fenomena co-firing ini bagaimana Mas Wahid memandang itu? Ya, kita tahu kita sudah punya Perpres 112 ya. Kita buka aja biar nggak salah begitu ya. Jadi kita tahu bahwa kita sudah ada Perpres nomor 112 tahun 2022 ya. Jadi kalau dari segi muatannya itu adalah sebenarnya itu kaitannya dengan tadi percepatan begitu ya. Percepatan untuk menuju zero emission begitu ya, atau menuju zero emission berarti kan kita akan menekan begitu ya, menekan gas buang rumah kaca atau emisi buang rumah kaca. Tapi kan kita harus melihat ya bagaimana sebenarnya kalau kita bicara kebijakan ini apakah sejalan dengan bagaimana proses implementasinya gitu. Tadi Mas Biber sudah menyampaikan begitu ya. Ada co-firing yang itu berasal dari tadi pellet, kemudian ada beberapa yang mungkin isunya ada sampah dan sebagainya. Tapi dalam prakteknya apakah itu efektif atau tidak dalam kaitannya menagih komitmen pemerintah begitu ya, menagih komitmen pemerintah untuk memang benar-benar zero emission 2060. Dan di sini kita bisa cek sebenarnya arahnya adalah memang ya melihat adanya energi baru terbarukan begitu ya. Jadi sebenarnya co-firing ini ibaratnya kan sebenarnya bukan menjadi prioritas dalam kaitannya dengan ini percepatan tadi itu ya. Tapi kalau dari lihat semangat dari Perpres 112 2022 itu kan sebenarnya bagaimana ini kita mempercepat penyediaan energi terbarukan untuk tenaga listrik gitu kan. Jadi percepatan ini kan sebenarnya apakah dengan tadi itu biomasa atau co-firing itu juga akan menuju ke situ? Saya rasa itu hanya semacam menunda saja atau solusi yang sebenarnya tidak masuk ke dalam proses percepatan untuk energi terbarukan. Jadi ibaratnya justru penggunaan co-firing atau biomas itu hanya menunda saja gitu, tapi tidak efektif dalam konteks percepatan untuk energi terbarukan. Karena jelas dalam Perpres ini arahnya adalah memang arah untuk mengganti energi yang tadi itu yang harusnya dipensiunkan dan memensiunkan PLTU itu tidak dengan menggunakan co-firing. Jadi itu nggak ada hubungannya begitu. Itu hanya untuk menekan emisi tadi itu, tapi tidak ada arah ke situ begitu. Arah untuk menuju energi baru terbarukan. Meskipun tadi disampaikan oleh Mas Bir, ini co-firingnya berasal dari mana? Ini kan juga kita tidak jelas. Bisa saja hutannya dibabat, kemudian ya kita nggak jelas. Jadi memang kalau kita bicara Perpres ini memang ya nggak menjadi suatu langkah yang sebenarnya kurang efektif untuk melihat energi terbarukan tadi itu dalam penyediaan tenaga listrik. Jadi sebenarnya skema co-firing ini semangatnya tidak sama dengan Perpres 112 tahun 2022 itu. Baik Mas Wahid. Mungkin saya ingin kembali lagi ke Mas Wahid Eka atau Mas
Giber gitu kan. Terkait ini Mas, menarik tadi bicara soal gimana kita bisa menyediakan biomas sebanyak itu ya. Refleksi mungkin Mas di Jawa Timur dan mungkin Walhi Jatim juga sangat sering mendampingi gitu advokasi soal PLTU Python. Mungkin bisa dijelaskan gambaran ke sobat mediasi di PLTU Python itu apakah sudah menggunakan co-firing? Jika iya, kemudian berapa besar co-firing yang digunakan dan apakah itu efektif untuk menghasilkan daya listrik yang cukup? Terus mungkin berapa banyak campuran biomasa yang kemudian itu dibakar dengan batu bara, dan soal di mana sih kemudian PLTU Python ini memperoleh supply terkait biomasa yang akan dia gunakan gitu untuk co-firing. Ya, kalau di PLTU Python itu ada di unit 1 dan 2 dan yang terakhir di unit 9. Nah, kira-kira kurang lebih itu untuk PLTU Python unit 1 itu memerlukan sekitar 10.000 ton. Kalau yang di unit 2 itu sekitar 8.000 ton. Nah, otomatis dengan substitusi itu paling enggak mereka diperkirakan akan mengurangi sebesar 325.000 ton dari batu bara yang digunakan dari total keseluruhannya begitu, dan juga bisa mengurangi emisi sekitar 471.500 ton CO2. Nah, artinya mereka membutuhkan untuk mencapai 800 megawatt begitu, mereka membutuhkan sekitar 10.000 dan 9.000 tadi itu soal yang dibutuhkan biomasnya itu. Itu belum yang unit 9. Perkiraan unit 9 itu ya sekitar 9.000 sampai 8.000 ton untuk perharinya begitu dari keseluruhannya. Nah dari itu tentu jadi setiap hari tentu dibutuhkan sekitar lebih dari 5.000 ton biomass begitu. Nah, otomatis berarti suplainya harus besar gitu. Nah, uji coba pertama itu menggunakan yang namanya serbuk kayu, sisa dari limbah itu diambil dari wilayah Banyu Glugur oleh penyedia lokal PT Raja Muda Gemilang. Nah, itu kurang lebih PT tersebut memang dikontrak sama PT PLN, terutama pembangkit Jawa Bali di sana. Tapi kita memang belum dapat informasi yang lebih lanjut tentang PT tersebut. Tapi itu PT lokal yang kemungkinan sebenarnya rekanan kerja lokal PLN lokal di wilayah Python. Kemungkinan masih satu kaitan, entah pemiliknya kaitannya dengan PLTU atau enggak, tapi dia pengusaha lokal yang mungkin terhubung di situ. Itu penyedianya. Mereka ngambil serbuk-serbuk kayu dari usaha-usaha yang ada di situ Bondo dan Probolinggo. Kan banyak itu pabrik-pabrik kayu, dan sisa limbahnya itulah yang nanti akan distorkan untuk jadi pembakaran biomasa di PLTU Python. Nah, kemungkinan itu pun juga belum cukup. Karena apa? Karena nggak mungkin juga setiap hari akan menghasilkan sekitar di atas 5.000 gitu. Tentu butuh pasokan dari wilayah lain. Artinya kan dari demand yang besar, otomatis akan melakukan usaha bagaimana cara memenuhi demandnya, produksinya akan diperkencang. Nah, usut punya usut, perhutani itu menjawab hal tersebut dengan merencanakan akan membuka usaha biomas yang ada di Jawa Timur melalui Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Mereka merencanakan Bojonegoro, Ngawi, Mojokerto, dan mungkin beberapa wilayah Probolinggo dengan komoditasnya adalah akasia, lamtorogung, terus mungkin itu yang saya ketahui, ada akasia, ada lamtorogung sebagai nanti akan jadi bahan baku wood pellet itu sendiri. Dan yang terbaru juga mereka bekerjasama dengan TPA tempat pembuangan akhir sampah baik di Surabaya, Sidoarjo, dan beberapa wilayah untuk memproduksi wood pellet begitu. Bukan wood pellet, briket sampah begitu. Nah, itu diklaimnya akan mengurangi sampah. Padahal kalau kita lihat briket sampah itu sebenarnya bukan mengurangi sampah, tapi memusnahkan sampah begitu. Jadi kalau misalnya itu dipakai, itu tentu akan membutuhkan sampah yang besar terus. Artinya kan nggak ngurangi.
cuma memusnahkan sampah aja menjadikan itu. Nah, kita juga belum tahu kandungan dioksinnya dan lain-lain ketika di bareng. Nah, otomatis itu akan membuka besar-besaran keran eksploitasi di sektor lain seperti kawasan hutan yang itu juga berpotensi konflik dengan masyarakat sekitar, terutama pengakses perhutanan sosial. Meskipun ada juga teman-teman PS yang sudah mulai bekerja sama dengan beberapa perusahaan, dengar-dengar begitu seperti itu untuk menghasilkan pelet kayu, tapi kan di kemudian hari juga bisa bermasalah begitu ketika memang ternyata nggak lancar dan lain-lainnya. Otomatis juga bisa memicu konflik juga dengan teman-teman pengelola kawasan hutan yang lainnya, terutama pengaju PS. Meskipun sama pengaju PS juga bisa konflik horizontal begitu. Ada yang ingin tetap menggunakan sistem hasil hutan bukan kayu, ada yang dia modelnya sistem tebang pilih seperti misal kayu jati ataupun sengon, tapi bentuknya akasia untuk dibuat wood pellet. Juga memunculkan problem baru, yakni apa? Yakni proses seperti ya tadi pembuatan briket sampah itu. Briket sampah itu juga akan menjadi masalah karena apa? Karena nanti akan menggunakan teknologi disebut sebagai beberapa mungkin kita familiar dengan gasifikasi yang itu juga terkait dengan tadi limbah ataupun polusi udaranya. Nah, itu nantinya juga diklaim akan digunakan juga untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Artinya membuka peluang banyak eksploitasi di sektor-sektor lain, baik soal terkait dengan sampah yang tidak menghilangkan sampah tapi justru menghancurkan sampah, tapi juga meninggalkan polusi berupa polusi udara yang mengandung dioksin dan kandungan yang lainnya. Kedua, di kawasan hutan itu nanti akan juga ada eksploitasi konflik horizontal dan lain-lainnya. Nah, itu yang menjadi catatan penting terkait dengan itu karena kebutuhannya yang besar, ada 10.000 dan 9.000. Nah, itu ribuan ton butuhnya dalam satu hari. Itu akan membuka tadi ya, tidak hanya secara ekologis berdampak dengan pembukaan hutan, kemudian sampah gitu yang menghasilkan dioksin yang itu juga menjadi salah satu polusi udara, tapi juga bagaimana itu akan berdampak secara sosial, terutama konflik horizontal di antara para pengelola perhutanan sosial. Itu ya, jadi itu hal yang sebenarnya cukup problematis dan bahkan sangat problematis gitu dalam penyediaan supply untuk biomasa. Nah, mungkin ngomongin tadi soal problematika di lapangan ataupun realitasnya. Sekarang saya ingin beralih ke tataran kebijakannya, Mas Wahid. Bagaimana sih sebenarnya kemudian kita tuh bisa melakukan advokasi kebijakan nih ya yang memungkinkan berbicara soal co-firing ini gitu. Gimana menurut Mas Wahid? Ya, pertama kalau kita bicara sebenarnya kebijakan ya, jadi kan sudah disampaikan dari problematika yang ada begitu ya. Jadi pertama kita harus bisa bagaimana peran serta masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar PLTU itu yang memang harusnya mereka lah yang andilnya cukup besar karena mereka lah yang terdampak. Misalnya contoh di PLTU Python saja, misalnya kami LBH Surabaya itu melihat sebenarnya bagian dampak-dampak ke petani, misalnya petani, nelayan dan sebagainya. Jadi apa-apa yang disampaikan tadi oleh Mas Wahyu itu kan sebenarnya dampak yang secara khusus spesifik itu kan berdampak pada mereka itu gitu ya. Maka sebenarnya arah untuk bagaimana untuk merubah kebijakan itu adalah bagaimana sebenarnya peran serta masyarakat itu untuk bisa ikut andil dalam pengubah kebijakan itu. Karena selama ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau undang-undang atau apapun itu memang dilakukan tidak dengan melihat partisipasi dari masyarakat begitu. Kenapa? Mereka hanya melihat kebutuhan-kebutuhan, pertama kebutuhan politik, kedua tadi itu kebutuhan korporasi yang secara kebutuhan akan terdampak begitu ya. Misalnya tadi itu dengan menggunakan co-firing atau bahkan mempensiunkan PLTU itu pasti akan berdampak pada siapa ya? Raja-raja batubara begitu kan. Yang itu sebenarnya semuanya ada di lingkaran kekuasaan. Tapi bagaimana mereka melihat masyarakat ini yang sudah puluhan tahun yang tinggal di situ yang mereka akan berdampak tidak hanya sekarang tapi di masa depan gitu lah. Itu yang sebenarnya menurut kami itu juga perlu harus dilihat bagaimana konteks kebijakan ini juga harus bisa
yang sifatnya bottom up, yang itu harus sesuai dengan kebijakan yang ada di masyarakat. Contoh misalnya kebijakan co-firing ini, apa dampak bagi masyarakat? Misalnya kalau itu memang digunakan sebagai salah satu bahan alternatif misalnya. Apalagi tadi sampaikan oleh Mas Wahyu, misalnya ternyata yang menyuplai adalah ya perusahaan juga gitu kan, ada kue lagi nih yang perlu kita masuk nih kan gitu, penyediaan pelet, penyediaan briket dan sebagainya. Apa dampak dari masyarakat? Nggak ada. Itu kan hanya juga akhirnya melihat bahwa ada hal baru nih yang nanti akan dijadikan bahan bagi korporasi-korporasi juga yang itu untuk menyuplai tadi, bahkan kebutuhannya sangat banyak, ribuan ton tiap hari begitu kan. Bagaimana masyarakat di sekitar situ? Dan kita tahu di Python sendiri misalnya masyarakat juga berada di bawah garis kemiskinan gitu kan. Dampak kesehatan, dampak lingkungan, petani tembakau yang di situ tidak bisa manen dan sebagainya. Apa sih dampak kebijakan pemerintah itu bisa berdampak pada masyarakat? Itu karena memang mereka tidak membuat kebijakannya sesuai dengan apa yang berdampak pada masyarakat, tapi dampak apa yang diperoleh oleh korporasi atau para kroni-kroninya itu gitu ya. Sehingga menurut saya sih untuk bisa melihat itu bagaimana agar masyarakat juga bisa berpartisipasi. Bisa nanti kaitannya dengan bagaimana sih mengubah kebijakan itu, banyak aspek. Misalnya masyarakat lah yang nanti mungkin bersuara gitu ya. Selama ini kan sangat jarang kita melihat masyarakat di Tapak ya, terutama di sekitar PLT itu yang memang bersuara begitu ya, bersuara untuk menyampaikan apa sih dampak yang terjadi begitu ya. Kemudian yang kedua itu bisa dengan mengubah kebijakan dengan melalui gugatan atau upaya litigasi strategis yang itu bisa saja dilakukan oleh masyarakat sendiri atau teman-teman NGO kayak WALHI, LBH ataupun NGO yang lain yang concern dalam kaitannya dengan lingkungan. Jadi hanya itu, karena apa? Kebijakan yang dibuat ya masih top down begitu. Maka kita harus bisa mengubah itu agar sejalan dengan proses tadi itu, pembuatan kebijakan yang itu harus sesuai dengan aspirasi dari masyarakat dan punya dampak terutama bagi masyarakat. Ketika tidak punya dampak, kemudian hanya kepentingan belaka, kepentingan orang-orang tertentu, maka ya itu harus kita lawan tuh dengan tadi mengubah kebijakan yang tadi dianggap tidak pro dengan masyarakat. Mungkin ini ya, berarti begini Mas Wahyu, berarti menekankan bagaimana kemudian di dalam melakukan upaya advokasi kebijakan maupun litigasi itu sebenarnya pelibatan masyarakat itu sangat penting. Sangat penting. Karena mereka adalah yang terdampak langsung. Betul. Dan berbicara soal NGO mungkin seperti WALHI, seperti LBH dan kawan-kawan lainnya pemerhati lingkungan, ya itu juga bisa mengajukan litigasi juga ya. Namun secara konkretnya mungkin saya juga ingin tahu Mas Wahid begitu, kalau berbicara soal litigasi yang harus diajukan oleh masyarakat atau NGO, itu apa yang disasar, kemudian apa yang diminta gitu? Ya, sekarang Mahkamah Agung itu sudah membuat namanya Perma ya, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023. Itu memang salah satunya juga menyempurnakan Perma yang lama ya, kalau nggak salah tahun 2022 ya, 2012 yang itu kaitan dengan lingkungan. Jadi bagaimana Mahkamah Agung ini ketika menerima perkara-perkara yang kaitan sama lingkungan, dia punya parameter, punya ukuran begitu ya. Apa salah satu ukurannya? Jadi ini menurut saya cukup lumayan ya, terobosan dilakukan oleh MA untuk bisa mengakomodir gugatan-gugatan yang ada yang itu kaitan dengan lingkungan. Yang pertama kan yang kebijakan yang awal yang sekarang tetap ada ya, misalnya majelis hakim ya. Majelis hakim harus yang mengadilinya harus bersertifikasi lingkungan. Karena MA punya model sertifikasi hakim lingkungan. Maka orang atau hakim-hakim yang tidak punya sertifikasi lingkungan harusnya mereka tidak boleh mengadili. Dan dalam Perma ini yang baru sama, itu kebijakannya sama. Tapi yang kalau yang lama masih dimaklumi dengan menunjuk ketua PN atau bahkan di beberapa kasus yang kita dampingi ya, Mas Buker tahu itu tidak ada sertifikasi lingkungan gitu ya, kayak kasus waktu sepat kemarin kita cek ternyata tidak ada dia sertifikasi lingkungan. Jadi masih dikangkangi ya. Dia Perma ini memberikan komitmen lagi, termasuk dalam konteks penomoran perkara itu harus ada kode LH-nya begitu ya. Nah itu. Kedua, kalau dulu kan masih ada abu-abu ya, abu-abu antara apakah kompetensi
pengadilan perdata atau TUN begitu ya. Pasca Undang-Undang 30 2014 kita sudah melihat ada namanya kebijakan disebut sebagai PMH oleh penguasa atau on ref matter over Hastad namanya. Siapa yang berwenang? Salah satunya adalah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Termasuk tadi itu gugatan yang kaitannya dengan CLS, kemudian kaitannya, jadi ada beberapa model ya gugatan yang ada di Perma 1 2023. Ada yang pertama adalah gugatan CLS, Citizen Lawsuit. Itu dulunya sebelum ada Perma itu kan kita bingung nih antara mau masuk ke pengadilan negeri atau masuk ke pengadilan TUN. Nah, pasca Perma ini sudah dinyatakan kompetensi absolut adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kenapa? Kita menggugatnya apa? Negara. Gitu loh. Kayak kemarin kita menggugat Waduk Sepat kan akhirnya pihak swasta masuk, padahal itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Gugatan CLS adalah gugatan warga negara versus pemerintah atau negara. Ketika versus negara, maka kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan itu tetap Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu yang pertama ya. Yang kedua, misalnya gugatan-gugatan yang kaitan dengan kelompok ya. Kelompok itu ada namanya gugatan class action, itu sudah diakomodir juga oleh Perma 1 dan secara teknis sangat dipermudah untuk melakukan itu. Kalau dulu kan class action agak sulit ya untuk menghitung kelas dan sebagainya, termasuk kompetensi. Akhirnya kompetensi ketika kita gugat negara, karena kaitan dengan lingkungan hidup kita nggak akan mungkin erat kaitan dengan negara kan, pasti akan ada faktor negara. Meskipun di situ juga ada korporasi. Nah itu memang distrikkan sudah dibagi kompetensi mana ini yang, jadi sudah ada parameternya, mana ini pengadilan negeri, mana ini negara. Kalau pengadilan negeri jelas dia memang murni swasta misalnya kan gitu, meminta ganti rugi dan sebagainya. Tapi kalau ada unsur negaranya maka dia kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Termasuk Walhi ini misalnya ada gugatan legal standing organization, itu juga ada di Perma itu. Jadi ada beberapa gugatan-gugatan yang bisa dilakukan baik oleh masyarakat tadi, misalnya masyarakat bisa menggunakan mekanisme CLS, bisa juga menggunakan mekanisme class action karena itu kaitannya dengan masyarakat yang terdampak, karena warga negara dan kelompok itu kan biasanya ada yang terdampak di situ. Tapi kalau ada Walhi misalnya dia menggunakan legal standing organization. Jadi dengan Perma 1 2023 ini menjadi salah satu pintu masuk menurut saya untuk masyarakat, organisasi lingkungan itu bisa menggugat, sangat-sangat dimungkinkan gitu ya. Bahkan di situ juga diatur di salah satu pasalnya mengenai parameter alat bukti, bahkan diatur begitu ya. Apa saja yang harus ada begitu ya untuk menggugat lingkungan hidup misalnya. Meskipun ya ada beberapa bukti yang mungkin kita harus cari secara saintifik ya, Mas Wahyu. Misalnya ahli, kemudian ada baku mutunya berapa, tapi kan itu dengan jaringan yang kita miliki, misalnya dengan NGO atau kampus-kampus yang memiliki lab atau memiliki alat uji mengenai pencemaran atau bahkan air ataupun udara dan sebagainya, itu bisa kita masukkan sebagai alat bukti. Jadi bahkan parameter saja, jadi di Perma 1 2023 itu memang sudah menjadi pedoman bagi hakim, sudah difikskan bahwa itu adalah bisa untuk mengadili ketika kamu dapat perkara lingkungan maka buktinya ini loh, jadi sudah fix begitu. Kalau dulu kan kita masih meraba-raba, apa yang bisa jadikan bukti, ini masih berdebat apakah CLS itu bisa masuk nggak korporasi atau tidak, enggak, ini sudah selesai clear. Jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif sebenarnya untuk litigasi strategis yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya dengan adanya Perma itu memberikan ini ya, ibaratnya litigasi strategis yang lebih jelas akhirnya arahnya. Yang lebih jelas arahnya, betul. Sasarannya adalah negara dan itu berbicara soal kebijakan dan lain sebagainya, itu berarti mengarah ke TUN, di mana di situ seharusnya pihak swasta tidak bisa menjadi pihak intervensi. Betul. Terus kemudian untuk kalau berbicara soal perbuatan melawan atau melanggar hukum dan itu dilakukan oleh pihak swasta, kita berbicara di jalur perdata. Ya, saya tambahkan sedikit terkait dengan kebijakan ya. Jadi dalam Perma itu dan dalam konteks administrasi negara, tindakan itu tidak hanya tindakan nyata, tapi bahkan tindakan membiarkan itu sebenarnya adalah bisa digugat. Karena di Perma itu ada disebutkan apa sih yang bisa digugat? Pertama adalah tindakan berarti tindakan nyata. Bisa berupa kebijakan, bisa berupa itu tindakan yang memang tidak ada ininya tertulisnya. Atau kedua adalah
tindakan yang sifatnya membiarkan gitu ya. Misalnya ada ketika korporasi melakukan pencemaran, kemudian pemerintah setempat atau pemerintah membiarkan sehingga itu berdampak pada masyarakat, maka negara bisa ditarik. Gitu ya. Jadi negara bisa ditarik untuk bisa diambil pertanggungjawabannya. Itu konteks bagaimana pertanggungjawabannya atau negara itu bisa masuk dalam konteks lingkungan. Jadi lebih menyeluruh ya. Betul. Soal itu untuk perlindungan lingkungan, bahkan juga sudah ada Permen LH kalau tidak salah berbicara Betul. soal perlindungan bagi pejuang lingkungan. Pejuang lingkungan, itu betul. Jadi semakin penguat gitu ya bagi Betul. kita untuk bisa meminta pertanggungjawaban dari negara maupun korporasi gitu dalam hal mereka melakukan degradasi atas lingkungan hidup dan melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Betul. Mungkin ini terakhir saya ingin bertanya masing-masing ke Mas Wahyu Eka dan juga ke Mas Wahid. Konteksnya adalah kalau ke Mas Wahyu Eka itu terkait tadi kan kita berbicara sebenarnya co-firing ini kan problematik. Dia akan mengeksploitasi sektor-sektor lainnya bakal menimbulkan konflik horizontal. Tapi bagaimana kemudian kita menyikapi itu di tengah kondisi tadi yang Mas Wahyu Eka katakan bahwa kita agak sulit nih Mas Yan untuk memensiunkan karena soal anggaran, kemudian soal relasi politik dan bisnis. Nah itu bagaimana nih ada jalan tengah begitulah ibaratnya antara di satu sisi kita dilema soal harus mengurangi emisi dan kemudian sampai co-firing ini diterapkan, di satu sisi kita sebenarnya harus memensiunkan PLTU, kemudian di sisi lainnya juga memensiunkan PLTU ini ternyata masih ogah-ogahan gitu. Gimana Mas Biber mengurai itu agar tidak gimana ya? Ini juga bingung juga nih saya juga. Itu pertanyaan yang cukup sulit. Karena ngelihat situasi seperti ini kan serba bingung ya. Karena gini, untuk mencapai itu maka dibutuhkan satu perubahan yang secara sistemik begitu, terutama dalam kebijakan energi nasional sampai kita bicara dengan misal undang-undang energi baru terbarukan yang memang benar-benar nggak problematik. RUU EBT-nya pun juga problematik begitu karena masukkan co-firing gas dan juga nuklir. Seperti itu. Masukkan itu. Ya, begitu. Belum juga geothermal gitu yang banyak berdampak pada masyarakat dan juga ekosistem sekitarnya gitu. Nah, tentu ya kalau kita secara jangka panjang tentu yang dibutuhkan adalah perubahan sistemik begitu, terutama paradigma dalam konteks energi baru terbarukan. Ini bukan lagi kita bicara terkait dengan menghaluskan transisi. Dengan apa? Dengan memilih yang sebenarnya itu juga fosil gitu. Jadi memang benar-benar kalau transisi ya transisi, maka kita siapkan ekosistemnya soal transisi energi ini gitu posisinya. Kalau ada energi tenaga surya, angin, terus gelombang laut, bahkan di komunitas ada mikrohidro yang dijalankan seperti di PPLH Seloliman gitu, sudah dari tahun 90-an dijalankan komunitas menghidupi satu dusun. Itu kan praktik bisa, karena energi itu bisa diterapkan dalam skala desa. Jadi beras komunitas dengan menguatkan apa yang tersedia di sana. Semisal di sana banyak wilayah hulu, banyak sungai, bisa digunakan mikrohidro begitu. Misal wilayah panas seperti Madura bisa didorong untuk penggunaan tenaga surya dan juga angin. Nah, itu kan potensi-potensi yang bisa. Tentu itu membutuhkan sistem gitu, lagi-lagi sistem. Dan tentu benar-benar lepas gitu kalau kita jangka panjang. Kalau dalam jangka menengah ke depan memang ini agak berat begitu karena kita memang harus mendesak terutama di dorongan terutama di undang-undang energi baru terbarukan. Mau nggak mau harus dikawal yang namanya barang energi baru terbarukan ini untuk paling nggak menghapus poin-poin yang problematik begitu yang kaitannya dengan nuklir, kaitannya dengan co-firing ataupun biomasa, kaitannya juga dengan nuklir, dan itu menjadi menjadi tantangan bagi teman-teman masyarakat sipil dan secara keseluruhan begitu. Belum lagi kita juga belum bicara terkait dengan undang-undang perubahan iklim. Itu juga bisa menjadi dorongan juga itu untuk mendorong karena kaitannya perubahan iklim dengan transisi energi sangat erat. Artinya akan sangat berkaitan kedua aturan tersebut. Dan ketiga tentu revisi kebijakan energi nasional itu yang mesti didorong. Nah, kalau terakhir yang kita bicara untuk jangka pendeknya tentu intervensi yang lebih deras terutama dalam hal ini ya seperti tadi pemensiunan dini beberapa PLTU itu memang wajib dilakukan, terutama PLTU yang usianya sudah tua dan itu sudah ada listingnya semua, tinggal dieksekusi.
Itu yang kalau secara jangka pendeknya. Jadi ada tiga tahapan tadi itu yang memungkinkan memang listing untuk pensiunan dini, jangka menengahnya intervensi kebijakan, jangka panjangnya ya perubahan secara sistemnya itu sendiri. Betul. Ya, jadi memang sebenarnya harus komprehensif itu ya, memikirkan sebuah alternatif yang memang dia mencerminkan transisi energi yang adil, bersih dan berkelanjutan. Iya, memang harus ada roadmap-nya. Di pemerintah belum ada roadmap. Belum ada roadmap yang benar-benar clear begitu soal jangka pendek akan apa, jangka menengah akan apa, jangka panjang akan. Memang ada kebijakan, tapi itu belum mencerminkan sebagai roadmap yang aplikatif gitu. Jadi roadmap itu sudah ada, bentuknya seperti apa kalau boleh tahu? Seperti ada di misal kebijakan energi nasional, nanti ada juga dalam rencana tahunan energi nasional itu juga ada itu potensi energi. Tidak aplikatif. Tidak aplikatif dan memang tidak untuk dijalankan seperti itu. Hanya peta jalan yang itu tidak bisa benar-benar menunjukkan jalan yang terang. Nah, mungkin kalau ke ke Mas Wahid ya. Jadi berbicara sebenarnya problematika di semua lini ya, tidak hanya di sektor energi, tapi semua lini adalah tentang kebijakan gitu. Bagaimana kebijakan itu terkadang tidak melalui partisipasi masyarakat, gitu. Termasuk juga ya mungkin di sektor energi itu juga menjadi hal yang cukup problematik. Nah, menurut Mas Wahid, bagaimana nih upaya yang bisa dilakukan mungkin oleh masyarakat sipil kah, atau mungkin oleh kawan-kawan NGO, akademisi, semua lini lah ya, semua lini masyarakat sipil untuk mendorong kita kembali memaknai lagi partisipasi yang bermakna dalam pembentukan kebijakan, dan apakah kemudian ketika kita bisa mendorong partisipasi yang bermakna itu bisa menjamin nih timbulnya kebijakan yang lebih adil atau seperti apa gitu Mas Wahid? Ya. Sebenarnya kata kuncinya adalah bagaimana mewujudkan transisi energi yang berkeadilan. Yang berkeadilan. Berkeadilan ini kunci bagaimana pemerintah dalam membuat kebijakan itu bisa adil ke semuanya. Dalam artian adil itu tidak hanya menguntungkan PLTU-nya misalnya. Kalau PLTU jelas diuntungkan misalnya dengan tadi ya JETP misalnya, itu kan ya mereka kan punya mesin tua-tua kan udah dijual dan sebagainya, mereka juga untung gitu ya. Tapi bagaimana dengan transisi energi yang kaitan dengan tadi masyarakat, kemudian pekerja yang ada di situ gitu ya. Apa dampak yang akan mereka rasakan dengan adanya transisi energi ini? Ini yang menurut saya tadi kata kunci transisi energi yang berkeadilan itu harus dilakukan oleh pemerintah begitu ya, terutama menurut saya ya bagaimana agar pemerintah juga bisa melihat bagaimana masyarakat sekitar ini mau dibawa kemana ketika ini mau ditransisikan, kemudian mau dampak yang mereka rasakan selama ini ketika ada PLTU atau ketika ada yang memang ada misalnya dampak kesehatan sebagainya, itu bagaimana, itu harus juga dipikirkan. Dalam skema JETP dan sebagainya belum ada menurut saya bagaimana masyarakat sekitar ini bisa dilihat. Yang ada hanya memikirkan itu tadi mesin yang sudah ada, kemudian pabrik yang bagaimana nanti, kemudian bagaimana ini nanti akan diganti. Mungkin ada satu aspek pekerja misalnya, tapi pekerja ini kan nanti bisa juga berkelanjutan gitu ya. Tapi masyarakat sekitar ini yang nggak ada dalam skema pemensiunan tadi itu ya, atau menjadikan transisi energi juga berpartisipasi gitu ya. Tadi menarik bahwa sebenarnya penggunaan energi ini juga bisa berbasis komunitas gitu ya. Nah ini juga menurut saya pemerintah belum banyak melihat potensi-potensi yang ada, meskipun dalam kaitannya faktanya sudah banyak sebenarnya. Contoh yang paling juga problematik misal penggunaan energi surya begitu ya, dengan memasang PLTSA yang ada di Alputab, itu pun juga dalam pelaksanaannya juga menimbulkan problem. Masyarakat yang masang itu juga harus bayar ke PLN gitu kan. Iya. Jadi ini gimana? Ini kan sebenarnya sudah masyarakat, kalau itu beda dengan luar negeri. Kalau luar negeri kan dia bebas, tapi di sini itu yang dihambat gitu ya. Itu yang menurut saya dalam kebijakan yang mungkin nanti tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahyu, ada RUU EBT, kemudian RUU perubahan iklim dan sebagainya, itu harus memang melihat potensi yang ada. Kita tidak boleh pesimis. Misalnya, nggak mungkin di Indonesia ada PLTA angin misalnya, penggunaan energi angin. Tetap ada potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan daripada melihat potensi yang sebenarnya itu akan memberikan dampak yang
sebenarnya itu akan ada. Misalnya contoh geothermal saja. Orang menganggap panas bumi itu energi aman gitu ya, tapi kita lihat di beberapa daerah itu justru lebih ngeri gitu karena mengobornya harus sangat-sangat dalam gitu ya, dan itu terjadi di beberapa wilayah bahkan di luar negeri gitu ya. Jadi jangan melihat potensi-potensi yang sebenarnya kayak gas dan sebagainya itu kan sebenarnya harus juga dilihat, itu sudah fosil gitu kan sebenarnya. Jadi potensi-potensi yang ada di masyarakat yang ada itu yang saya katakan meaningful participation tadi itu harus ada. Bagaimana masyarakat yang selama ini bisa berpartisipasi untuk bisa mengembangkan energi baru terbarukan itu harus dilihat partisipasinya. Dan kedua adalah dampak. Ketika merumuskan kebijakan untuk melakukan transisi energi harus berkeadilan, harus memiliki dampak juga kepada masyarakat. Bagaimana pemulihannya selama ini, bagaimana masyarakat nanti ketika ini akan beralih, apakah juga akan dilibatkan dan sebagainya. Kan kita tahu misalnya di Python saja, bahkan kita pernah ke sana tanya di sana, bahkan tidak ada program sama sekali. Misalnya diskon listrik nggak ada itu, atau gratis listrik di wilayah ring 1 itu nggak ada, padahal itu dia yang menyupport Jawa dan Bali begitu ya. Jadi nggak berdampak gitu ya, nggak ada kontribusinya kepada masyarakat sekitar gitu ya. Makanya transisi energi berkeadilan itu menurut saya perlu kita lihat bagaimana ini harus berdampak kepada semua, tidak hanya berdampak kepada pemerintah, sektor swasta dan juga ke masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana memaknai ulang sebenarnya transisi energi yang berkeadilan dengan tidak hanya melihat secara teknikal untuk ngomongin pemensiunan dan lain sebagainya, tapi juga aspek bagaimana itu berdampak terhadap manusia-manusia dan masyarakat di sekitar situ, dan juga itu bisa dicapai apabila ada partisipasi yang bermakna. Nah mungkin itu tadi adalah pertanyaan penutup sebenarnya untuk sesi atau episode podcast kali ini. Terima kasih banyak bagi Sobat Mediasi yang sudah mendengarkan, dan sebenarnya harapan besarnya adalah setelah mendengarkan podcast ini kawan-kawan bisa membagikan apa yang informasi atau pengetahuan baru yang kawan-kawan dapatkan, dan bisa mendorong gitu kan, terlibat atau mendorong agenda-agenda untuk memastikan bahwa transisi energi yang sedang digadang-gadang oleh pemerintah ini nantinya akan menjadi transisi energi yang bersih, betul-betul bersih, bukan energi baru tapi betul-betul terbarukan, kemudian juga bisa berkeadilan, dan juga bisa memikirkan nasib lingkungan dan nasib masyarakat atau manusianya begitu, tidak hanya memikirkan bagaimana terkait ekonominya saja atau kepentingan politik dan bisnis gitu. Harapannya itu sih kawan-kawan. Mungkin itu dulu untuk episode kali ini. Terima kasih banyak Mas Wahid Eka dan Mas Wahid, tadi sangat-sangat membuka informasi baru gitu. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain yang nanti akan lebih baik, dan juga bagi Sobat Mediasi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast Mediasi selanjutnya.